Halo guys, kembali lagi di channel RL Chess dan kali ini RL Chess akan membahas partai dari babak ketiga kejuaraan dunia FIDE World Cup 2021 di Sochi, Rusia, di mana ada 19 orang pemain yang harus menemui kekalahan dan harus dalam kondisi memenangkan pertandingan di lanjutan nanti di babak ketiga game kedua. Di antaranya adalah pecatur kuat dengan elo rating 2782, Mamediarov Shahriar, pemain catur dari Azerbaijan, di mana prestasinya pernah dua kali juara dunia junior di tahun 2003 dan 2005. Juga sering bermain di top elite Grandmaster turnamen ya, bersama dengan Carlsen dan banyak lagi. Nah, sayang sekali di babak ketiga game 1 ini dia kalah oleh Martorosyan dengan elo rating 2632. Simak terus videonya sampai habis dan kita akan membahasnya. Ya, dalam permainan D4, kuda F6, C4, G6, kuda F3, gajah G7, G3, C6, gajah G2, rokade pendek. Dalam permainan Ultra Delay X Variation Neo Grunfeld, Mamediarov kemudian menjawab dengan D5, C kali D5, dan C kali D5, kuda C3, kuda C6. Kita tahu bahwa karakteristik permainan dari Mamediarov adalah seorang pemain catur dengan agresif ya, brutal, kebanyakan brutal banget game-gamenya. Dan di hari ini tidak menyangka bahwa Mamediarov salah satu dari pemain yang terkapar. Apakah dia akan pulang lagi menemani elo rating 2700 yang sudah pulang seperti Domingos Perez dan Alireza Firouzja? Dan gajah F5 kemudian kuda kali C6 dijawab oleh Martorosyan, B kali C6, dan gajah F4. Kemudian gajah. Kemudian setelah kuda kali C6, B kali C6, gajah F4 dijalankan oleh Martorosyan dan Mamediarov mengancam gajah di F4 dengan kuda H5, kemudian mundur gajah E3 dan C5. Inilah karakteristik dari permainan Mamediarov yang cukup brutal. Dan kemudian di sini banyak pilihan yang bisa dijalankan oleh Martorosyan Haik, dan dia memilih untuk mengambil pion di D5, kuda kali D5, kemudian dijawab E6 dengan tujuan mengambil pion di D4, dan Martorosyan menemukan langkah kuda F4. Kemudian dengan ciri khasnya Mamediarov tetap tidak peduli dengan bangunan dan menyerang dengan C kali D4, kemudian kuda kali H5, G kali H5, dan gajah D2. Di sini Martorosyan tidak berani mengambil benteng di A8 karena akan dijawab menteri kali A8. Ketika Martorosyan berani mengambil gajah di A8 akan dijawab menteri kali A8, dan apabila mengambil pion di D4 akan dijawab sebuah keunggulan untuk Mamediarov ya. Barnya langsung menunjukkan unggul hitam di sini. Evaluation bar dari engine ketika dijawab E3 karena ada ancaman menteri G2 skakmat, akan dijawab benteng D8. Mengopen menteri ketika E3 dan E5. Akan jatuh gajah di D4, sekaligus gajah-gajah dari Mamediarov ini cukup aktif, dan inilah yang diharapkan oleh Mamediarov. Dan nyatanya Martorosyan tidak terpancing karena dia tahu bahwa Mamediarov pemain yang tricky ya. Kemudian menjawab gajah ke D2, benteng C8, gajah B4, benteng E8, dan benteng C1. Menteri B6. Terlihat di sini Mamediarov mengambil inisiatif ya. Menteri E4, kemudian D3. Wow. Kemudian E kali D3, gajah kali D3, benteng FD1, dan
Gajah B5 mengancam Menteri B3, dan Gajah D4 mengancam pion di F2 dan Gajah E1. Kemudian E5 dijalankan oleh Mamediarov, dan ya menyebabkan gajah di G2 dari Martorosyan bisa naik ke D5 mengancam F7 gantian. Mamediarov menjawab dengan langkah simpel Raja G7 memberikan pion di F7, dan Martorosyan mengambil gajah pion di F7, benteng F8, kemudian benteng kali C8 dan benteng kali C8 dan gajah kali H5. Dua pion keunggulan untuk pemain putih. Martorosyan mengambil pion di F7 dan H5. Dan sepertinya ada kesalahan yang dilakukan oleh Mamediarov di sini. Sebaiknya jangan menjalankan E5 ya, sehingga buah dari Martorosyan di sini aktif sekali ya, dan mungkin gajah E2 lebih bagus taktis. Dan setelah jalan E5, ya ini menyebabkan keunggulan bagi putih dengan menemukan langkah gajah D5. Ya benar sekali, ternyata letak kesalahan yang cukup fatal juga dilakukan oleh Mamediarov dengan menjalankan pion di E5. Dan mungkin inilah mengapa di thumbnail kita melihat Mamediarov cukup menyesal sekali, karena setelah benteng F8 dia tidak bisa mengambil pion di F2 karena ada jalan gajah F3 menutup ancaman dari gajah F2. Dan ketika Menteri A6 dijawab dengan langkah simpel benteng C1, dan di sini menyerah karena dua pion keunggulan dari Martorosyan ini sudah cukup membuat dia mengantongi kemenangan atas lawannya yang cukup jauh elo ratingnya 2782. Dan iya, kadang-kadang dalam permainan Grandmaster, Elite Grandmaster seperti ini, sebuah kesalahan kecil itu dalam satu langkah bisa menyebabkan sebuah kefatalan ya. Dan bisa membuat Grandmaster ini tidak bisa tidur sepanjang malam, karena hanya langkah pion satu langkah ini menyebabkan buah putih sangat aktif di sini. Wow. Inilah mengapa Mamediarov cukup sedih atau kesal terhadap dirinya sendiri yang begitu slip of calculation ya. Kita tahu biasanya Mamediarov selalu menghitung dengan langkah-langkah yang hebat dan banyak melumat top elite grandmaster juga. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, support RL Chess dengan like, share, and comment. Dan nantikan live malam ini jam 7, kita akan selalu live video World Cup 2021 di Sochi, Rusia. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tahu ketika RL Chess update video. Catur, yes, Indonesia, Jaya.